Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man Syrah sadri wa sadri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, mahasiswa sekalian, pada mata kuliah Perbandingan Pendidikan, hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik mengenai sistem dan problem pendidikan di negara jiran. Fokus bahasan kita pada pagi hari ini adalah ada di dua negara yang menjadi bahasan pokok kita. Yang pertama adalah Malaysia, yang kedua adalah Singapura. Yang dimana dari sisi historis, dua negara ini memiliki sejarah yang sangat panjang dan dekat dengan Indonesia. Tentu juga banyak persamaan yang terkait dengan budaya, terkait dengan aspek sosial, masyarakatan, yang itu menjadi salah satu pilar uh, perkembangan pendidikan di dua negara tersebut. Ya. Sampai dengan Indonesia yang tentunya kita juga memiliki sistem pendidikan yang berbeda, tetapi tidak lupa untuk menjadi sebuah negara yang sangat berdaulat dari aspek pendidikan. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai ranking, ya. Versi US News and World Report itu mengatakan bahwa untuk perankingan Singapura, ya, ini diambil data pada tahun 2021, ya, atau 3 tahun lalu, Singapura itu menduduki peringkat ke-22 terbaik dunia. Ya, meskipun turun satu tingkat dari tahun 2020, ya, tapi dari sisi peringkat untuk wilayah ASEAN, Singapura ini menempati posisi pertama. Ya, secara global 22 terbaik dunia, tapi di ASEAN dia peringkat pertama, negara kecil yang menjadi jajahan Inggris dahulunya dan sempat menjadi bagian dari negara persemakmuran yang ada di Malaysia. Yang setelah lepas, ya, kemudian membuat negara sendiri, ternyata sistem pendidikan mereka sangat luar biasa, besar, bagus. Yang kedua, ada Malaysia. Malaysia menempati posisi ke-40 terbaik dunia. Nomor 3 ada Thailand, itu posisi ke-48 dunia, dan Filipina posisi ke-50 dunia. Indonesia tidak masuk top 50 dan harus puas di peringkat ke-52. Ini data per 2020. Nah, saat ini di tahun 2024, di tahun yang sedang berjalan ini, ternyata posisi Singapura naik lumayan drastis signifikan. Ya, Singapura ini berhasil masuk ke 20 terbaik dunia untuk pendidikan. Ya, kalau Malaysia masih di 40-an, Thailand 48-an, 50. Tapi Indonesia ini agak merosot. Indonesia di peringkat terbaru itu sekitar 60 sekian. Jadi kita tidak bisa berbangga diri untuk hal ini dan perlu ada introspeksi secara mendalam mengenai apa yang harus kita perjuangkan di aspek pendidikan kita. Nah, sejarah panjang Malaysia ini kita akan mulainya sejak kemerdekaan tahun 31 Agustus tahun 1957. Di mana kemudian pada saat selesai kemerdekaan, hal yang dilakukan oleh Malaysia pertama kali adalah menormalisasikan pendidikan. Ini seperti apa yang dilakukan oleh Jepang dahulu. Ketika Jepang dibom oleh sekutu di Hiroshima dan Nagasaki, satu hal yang diambil oleh Kaisar Jepang waktu itu adalah bagaimana cara untuk mengumpulkan kembali para guru, ya, sehingga kemudian pendidikan menjadi normal. Nah, Malaysia itu melihat bahwa pada saat itu tahun 57 Indonesia berarti sudah 12 tahun merdeka. Indonesia pada saat itu dipandang oleh Malaysia menjadi salah satu negara yang memiliki surplus guru. Nah, melihat hal tersebut, ya tentunya Malaysia memandang kompetensi guru Indonesia cukup mumpuni, sehingga mereka mulai menjalin kerjasama dengan Indonesia untuk mengimpor guru dari Indonesia.
Bisa kita bayangkan ya, pada tahun itu, hampir 60 tahun yang lalu, Indonesia sempat mengekspor guru. Ya, kita mengirimkan guru-guru untuk mengajar di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta yang ada di Malaysia. Dan itu menjadi salah satu bentuk persahabatan dua negara yang terbaik, yaitu adalah dalam aspek pendidikan. Karena kita melihat sejarahnya, ya, kenapa kemudian Malaysia tertarik untuk mengambil guru dari Indonesia? Yang pertama adalah ada kebijakan untuk pro Melayu. Karena pada saat itu Malaysia adalah jajahan Inggris, ya. Inggris kemudian tidak hanya banyak mengambil orang-orang Malaysia, ya, banyak orang-orang India, banyak orang-orang Cina yang kemudian masuk ke Malaysia ketika itu. Mereka berupaya untuk menjadikan suku Melayu ini supaya lebih lebih stable, ya, sehingga karena Indonesia ini sebagai negara tetangga yang secara kultur, bahasa, budaya tidak jauh berbeda, ya, tentunya sebagian besar suku Indonesia kan Melayu, ya, terutama mereka yang tinggal di kawasan Sumatera. Yang kedua adalah normalisasi hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia pasca Perang Dingin. Ya, tentunya setelah merdeka, Malaysia membutuhkan pengakuan sebagai negara yang berdaulat. Meskipun kemerdekaan Malaysia itu diberi, ya, bukan seperti Indonesia yang dimana kemerdekaannya itu diperjuangkan. Nah, namun saat itu kebijakan yang pro Melayu menimbulkan satu tantangan. Ya, kalau pro Melayu berarti guru yang dikirim atau guru yang didatangkan itu harus Melayu. Ya. Sedangkan saat itu dari beberapa negara tetangga, dari Thailand, kemudian Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, yang bisa berbahasa Melayu yang baik itu hanya Indonesia. Kayak kemudian diambil orang Indonesia ini. Ya, dengan skema apa? Ada dua skema perkutan guru. Yang pertama adalah G2G, government to government, atau non-government to non-government. Artinya, kalau non-government to government, siapa saja dari pihak swasta, ya, yang ingin menjadi guru di Malaysia, orang Malaysia, pemerintah Malaysia akan dengan senang hati menerima itu. Ya, akan dengan senang hati. Karena mereka satu sedang membutuhkan, ya, sangat membutuhkan, dan kontrak itu besar-besaran. Makanya diaspora Indonesia ke Malaysia itu sangat luar biasa banyak pada saat itu. Kemudian untuk sistem pendidikannya, karena dia adalah negara federal, menginduk kepada negara asalnya yang menjajah itu Inggris, maka sistem yang terjadi di sana juga sama, baik dari tingkat prasekolah sampai perguruan tinggi. Untuk TK mungkin hampir sama dengan saya, 4 sampai 6 tahun. Untuk pendidikan dasar menengah 7 sampai 12 tahun. Ya. Kemudian usia menengah umum itu usia 13-17 tahun. Tetapi yang menarik adalah ada pendidikan lanjutan. Ya, sebelum mereka melanjutkan perguruan tinggi, ada program tamhidi atau persiapan atau lanjutan, ya, di mana mereka harus mengambil SPM atau diploma. Bagi yang lulus mereka akan masuk, bagi yang tidak, ya, mereka akan menjadi pekerja lepas. Ya. Makanya ini berbeda dengan Indonesia, di mana kalau di Indonesia setelah SMA, siswa dengan bebas bisa memilih perguruan tinggi yang diinginkan, baik negeri maupun swasta. Jika tidak diterima di negeri, mereka bisa beralih ke swasta. Tapi di Malaysia tidak, dan mereka harus mengikuti program ini dulu. Ya. Dan kemudian ada program-program lain yang menyediakan sertifikat untuk non-diploma dan sarjana. Nah, kurikulum Malaysia ada 5. Yang pertama adalah kurikulum asuhan dan pendidikan awal anak-anak (TK), yang kemudian prasekolah kebangsaan, kemudian kurikulum berbasis sekolah rendah untuk anak-anak SD, dan kurikulum standar sekolah rendah ini dimulai tahun 2011, ya, kemudian kurikulum berbasis sekolah menengah itu untuk tingkat SMP dan tingkat SMA. Nah, untuk Singapura sendiri, karena dia adalah termasuk awalnya masuk dari 14 negara bagian, masuk dari Federasi Malaysia, kemudian dia lepas dari Johor baru di bawah, ya, dan dia lepaskan diri. Kemudian sejak 65 ketika merdeka, tentunya sama dengan apa yang dilakukan oleh Malaysia ketika itu. Ya. Nah, visi pendidikannya bagus sekali, first world economy, world class. Jadi menjadikan ekonomi pertama di dunia, ya, dengan level wahid pertama. Sekolah di Singapura itu mayoritas
itu adalah sekolah pemerintah atau government school yang menganut sistem pendidikan Inggris, sama seperti yang ada di Malaysia. Di samping itu, ada juga sekolah internasional, sistem internasional atau IB Australia atau Amerika. Ya. Dan untuk masuk ke masing-masing jenjang pendidikan, mereka harus melalui tes masuk, ya, yang disebut dengan IS test. Nah, meski demikian, ada aturan yang mengikat bahwasannya warga negara asli Malaysia itu tidak diperkenankan untuk masuk ke sekolah atau perguruan tinggi swasta. Mereka harus masuk ke sekolah tinggi, sekolah negeri atau perguruan tinggi negeri. Asumsi mereka sederhana, karena mereka adalah penduduk pribumi, mereka harus mendapatkan pelayanan yang purna, top, dibanding dengan orang-orang yang datang. Ya, nah itu mereka datang sebagai pekerja lepas yang kemudian memiliki anak dan sekolah di sana. Yang jelas anak-anak Singapura, mereka tidak boleh masuk swasta. Dan kemudian sekolah internasional dibuat untuk melayani para ekspatriat, orang-orang yang bekerja di Singapura. Nah, ini kurikulumnya, kalau kita melihat strukturnya itu, matematika menjadi top. Ya, teknologi, informasi, sosial budaya, bahasa Inggris, ekonomi, bahasa daerah, kemanusiaan, pendidikan moral. Struktur ini hampir sama dengan yang ada di Indonesia, tapi muatannya tentunya berbeda. Ya, muatannya tentunya berbeda. Nah, level jenjangnya adalah kindergarten atau TK. Di sini untuk 4 sampai 6 tahun, selama 3 tahun, ya, untuk primary school, secondary school, itu dilatih untuk pendidikan moral, kemanusiaan, baca menulis, pra university, junior college, dan perguruan tinggi untuk dibentuk hiasan masyarakat, keagamaan, untuk organisasi sosial budaya. Ya. Mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, materi ini sudah saya taruh di my class, mahasiswa bisa mengambil, dan setelah ini kita akan ada diskusi, kalian bisa mengakses di my class, dan saya akan tunggu jawaban dari kalian. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.